Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Indro Kurniawan dari Universitas Mula Warman Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris A. Kali ini kita sedang berada di akhir semester mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Ya, di video ini berisi 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, materi apa yang didapat selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Yang kedua, apa pelajaran yang didapat selama kuliah. Dan yang ketiga, apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari mata kuliah ini. Nampaknya video ini akan menjadi tugas terakhir saya dalam mata kuliah ini. Dan dikarenakan pada mid kemarin kita sudah ngebahas bab 1 sampai bab 7, jadi kita kali ini akan langsung membahas bab 8 hingga seterusnya, hingga akhir bab. Langsung saja ya. Bab 8. Upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap. Dalam bab ini membahas tentang upaya pelestarian dan keberlanjutan hutan tropis di Kalimantan dengan melalui beberapa masa atau era seperti masa nomaden dan berladang berpindah. Berladang berpindah adalah salah satu unsur budaya berupa sistem mata pencarian atau ekonomi masyarakat Dayak. Selanjutnya ada era pertambangan minyak dan batu bara. Dimulai sejak masa kolonial, di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Hingga saat ini Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak. Potret pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan Utara menjadi kritik keras dari kalangan pegiat lingkungan. Kritik keras itu muncul dikarenakan banyaknya daya kerusakan lingkungan dan korban yang mati di lubang tambang. Jadi, era pertambangan minyak dan batubara ini cukup meresahkan buat masyarakat ya. Selanjutnya, era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Perambahan hutan untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut menurut Obiezinski ditempuh secara ilegal maupun non-ilegal. Maksudnya secara legal maupun ilegal. Lalu era selanjutnya adalah era kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak pada tahun 1982. Progres luas lahan kelapa sawit tersebut berkembang pesat walaupun ya naik turun, tapi diklaim sangat membantu perekonomian negara. Sawit dikenal sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan meski memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Era ekowisata. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Berbagai program wisata telah ditayangkan dan dipromosikan dalam rangka untuk mencegah lajunya deforestasi dan degradasi lingkungan. Di sisi lain juga untuk mengait pengunjung agar dapat berwisata dan juga menyeimbangkan ekonomi warga setempat. Selanjutnya kita akan berpindah pada bab 4 yang berjudul menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat untuk mengukuhkan jati diri dan hak-hak tradisional. Ya, jadi sebenarnya pada bab ini terdapat lagi subbab yang lainnya yang saya akan ringkaskan saja. Yang dimana pada bab ini menjelaskan tentang suku bangsa Dayak Bakung yang hingga saat ini sastra Bakung belum banyak didokumentasikan dan dapat dipastikan bahwa sastra ini akan punah apabila tidak ada usaha-usaha nyata untuk melestarikannya. Kini, jumlah orang yang menguasai sastra lisan ini sangatlah sedikit dan pada umumnya mereka sudah lanjut usia. Generasi muda nampaknya enggan atau kurang berminat untuk meneruskan tradisi ini atau mewarisinya. Di samping kesempatan untuk menggunakan bentuk-bentuk sastra lisan ini
sudah sangat kurang seiring dengan ditinggalnya alat dan agama tradisional oleh masyarakat Bakung tersebut menjadi hal yang menjadi masalah tidak berlanjutnya tradisi ini atau sastra ini. Oke, jadi apa pelajaran yang didapat selama kuliah wawasan budaya hutan tropis Lembap ini berlangsung? Pelajaran yang saya dapat ialah saya dapat lebih memahami tentang kebudayaan dan kondisi kebudayaan yang terjadi, seperti seni tenun ikat ulap doyo yang berada pada perkebunan kelapa sawit, takena dari sastra lisan Dayak Long Apan Baru, ada lagu dan alat musik Dayak Kenyah Lepoke, hingga kerajinan gerabah Dayak Kenyah Lepo. Secara tidak langsung saya dapat mengerti kondisi alam dengan berbagai hiruk-pikuk yang terjadi. Alam masih terus mengasih kita miliknya, namun kita masih melakukan kerusakan. Hutan Lembap Kalimantan cukup memberikan gambaran bahwa dia membutuhkan pertolongan agar kita bisa saling menjaga alam sehingga kehidupan ini dapat terus berlangsung cukup lama. Apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari mata kuliah ini? Kegiatan yang akan saya lakukan setelah ini adalah menyadari kalau kita akan selalu hidup berdampingan dengan alam. Sungai adalah lantai kita dan hutan adalah atap kita. Saling menjaga adalah pilihan yang tepat untuk dilakukan untuk saat ini. Dalam buku Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap sendiri diajarkan beberapa upaya untuk mencegah lajunya deforestasi, yang dimana kita bisa memulainya dari hal yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu dengan merawat lingkungan kita, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan kita memperhatikan lingkungan kita, tetangga kita, dengan kita merangkul segala budaya yang ada agar tidak terjadi miskomunikasi yang nantinya akan terjadi perusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Yang pada intinya menurut saya itu akan berhasil jika kita tahu role kita masing-masing. Jadi peran kita itu apa loh di sini? Ya peran kita itu ya kita saling menjaga sesama umat manusia. Ya dengan melakukan itu kita secara tidak langsung juga akan melakukan merawat lingkungan kita juga. Jadi yang paling penting menurut saya itu ya kita saling menjaga sama umat manusia. Lalu kemudian kita akan saling menjaga terhadap alam itu sendiri. Karena kalau hubungan terhadap sesama manusianya sudah gagal, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Menurut saya sih itu ya. Baiklah, saya rasa cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan seperti yang saya bilang, ini akan menjadi tugas terakhir saya pada mata kuliah ini. Jadi, see you. Thanks for listening. Have a good day. Again.